Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga semuanya sehat walafiat. Kita terlebih dahulu seperti biasa sebelum pengajian. Kita telah sampai di surat Al-Baqarah ayat 127 ya, wa yarfa'u. Kalau halamannya 20, halaman 20. Kalau yang Quran standar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر
ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu baina
Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita marilah selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, anugerah dan hidayah hingga detik ini masih Allah berikan kepada kita. Tentu adalah nikmat-nikmat yang harus kita syukuri dan nikmat yang harus kita rawat dan pelihara
agar nikmat tersebut selalu berada di dalam diri kita, karena sesungguhnya di antara cara untuk menjaga nikmat adalah dengan mensyukurinya. Dan di antara sebab nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mengkufurinya atau tidak mau mensyukurinya. Ya. Bahkan Allah juga berjanji kalau kita mau bersyukur pasti Allah akan tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya kalau kita kufur dan ingkar, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Ya, maka marilah kita selalu berbanyak rasa syukur kehadirat Allah dalam hidup ini. Apapun nikmat sekecil apapun kita syukuri, ya. Dan apa yang kita miliki kita syukuri, ya. Sedangkan apa yang belum kita miliki dan apa yang kita inginkan, ya, seandainya belum dikabulkan ataupun belum diberi, maka kita sabari dan selalu kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tidak boleh untuk putus asa ataupun kemudian tidak mau berdoa lagi kepada Allah disebabkan karena apa yang kita minta tidak diberi. Ya. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa seorang hamba, ya, selama dia tidak tergesa-gesa untuk meminta dikabulkan ataupun diberi. Ya. Karena Nabi katakan bahwa sesungguhnya Allah, ya, akan mengabulkan doa seorang hamba, ya, selama dia tidak tergesa-gesa. Dan di antara tergesa-gesa itu kemudian sampai pada titik dia mengatakan, sekian lama aku berdoa kepada Allah tapi Allah tidak kunjung memberi. Nah, lalu setelah itu dia memutuskan untuk tidak mau berdoa lagi. Nah, ini satu pemahaman ataupun satu keputusan yang harus kita hindari, karena berdoa kepada Allah itu tidak akan ada ruginya. Ya, pasti ada kebaikan, ada timbal balik untuk kita. Mungkin tidak diberi dengan apa yang kita minta secara spesifik, tapi kita harus yakin bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka mengatakan bahwa Allah memudahkan kita untuk berdoa itu sebetulnya adalah nikmat, bukan hasil dari doa itu. Tapi ketika Allah memudahkan kita untuk berdoa, itu adalah sebuah nikmat, ya, sebuah anugerah. Ya. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan, dulu saya menganggap, ya, bahwa ketika saya salat duha, kemudian Allah berikan apa yang saya minta karena sholat duha tersebut. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu saya menyadari bahwa Allah memudahkan saya untuk sholat duha itu sendiri adalah sebuah nikmat. Ya. Jadi bukan dari timbal balik ataupun dampak positif yang kita dapatkan dari sebuah amalan, tapi ketika kita bisa melakukan amalan itu sendiri sebetulnya adalah sebuah nikmat. Ya. Sama halnya dengan tadi doa itu kadang seseorang meminta tidak kunjung diberi, tapi dia terus meminta sehingga dia menyadari bahwa ketika Allah memudahkan aku untuk berdoa kepadanya, itu sendiri adalah sebuah nikmat. Karena betapa banyak orang yang berdoa kepada Allah tidak kunjung diberi, kemudian dia tidak bersabar, kemudian dia meminta kepada yang lain. Nah, dia meminta kepada yang lain, nah, sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, ya, perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Nah, sehingga jadi sudah seperti itu pun terkadang juga tidak dia dapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu juga semakin merugi lagi. Ya.
Jadi sudah kalau ada istilah sudah jatuh tertimpa dan jatuh tertimpa tangga, itu sudah berdoa tidak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah, kemudian dia tidak sabar, kemudian meminta kepada makhluknya, kepada yang lain, kepada selain Allah, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Itu apa yang dia minta pun tidak dia dapatkan. Nah, maka kemudian Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang kita baca tadi juga ada pelajaran banyak yang bisa diambil. Yaitu ayat-ayat yang kita baca tadi adalah merupakan kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak keturunan beliau. Nah, karena kalau ada pertanyaan siapakah bapak para nabi? Bapak para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa disebut bapak nabi, bapaknya para nabi? Karena dari keturunan Nabi Ibrahim inilah muncul para nabi dan para rasul, baik dari jalurnya Ishak ataupun dari jalurnya Ismail. Nah, maka Bapak sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa yang bisa kita teladani, bisa kita ikuti. Di antaranya adalah bahwa Nabi Ibrahim sudah adalah seorang nabi, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah mengatakan wal qad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Ya, beliau adalah seorang hamba pilihan, seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau juga masih berdoa kepada Allah dengan mengatakan wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi jadikanlah kami, ya, sebagai dua orang yang berpasrah diri kepadamu dan termasuk juga dengan keturunan kami. Ya, doa dengan keturunan kami. Ini juga menunjukkan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Keturunan yang baik itu apa? Keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keturunan yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selain itu, dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, selain Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, beliau juga mengambil sebab, mengambil usaha. Beliau tetap berusaha, bukan semata-mata hanya berdoa kepada Allah, tapi diikuti dengan usaha. Apa usahanya? Usahanya adalah Nabi Ibrahim berpesan, ya, berpesan, mengingatkan, mengarahkan anak keturunannya, ya, dengan mengatakan apa? Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim selain berdoa kepada Allah agar diberi anak keturunan yang mentauhidkan Allah, ya, yang beribadah kepada Allah, keturunan yang baik, beliau juga mengambil sebab ataupun usaha. Yang pertama adalah berpesan, ya, mengatakan bahwa ini agama yang telah Allah pilihkan untuk kalian. Ini adalah agama yang terbaik. Ya, karena ini agama yang terbaik, maka janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain itu juga beliau berpesan, ya. Jadi beliau berpesan yang ini kemudian juga dilakukan oleh anak keturunannya, ya, yaitu disebutkan di sini, berpesan bahwa am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini juga satu pesan yang sangat mendalam dan bisa menjadikan kita bisa kita jadikan sebagai teladan, bahwa berpesan bahwa sebelum meninggal, detik-detik menghadapi kematian,
yang dipesankan kepada anak cucunya adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Ya, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Ini adalah sebuah peringatan, ya, pengingat dari seorang ayah kepada anaknya, yaitu apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah ya setelah aku meninggal. Nah, lalu anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Nah, jadi di antara pesan yang perlu kita sampaikan kepada anak keturunan kita, kepada anak-anak kita sebelum seseorang itu menghadapi kematian adalah esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan hanya berpesan tolong ini, tolong itu, nanti ini untuk ini untuk ini dan seterusnya, ya. Bukan hanya hal sifat keduniawian saja, bukan hal sifatnya materi saja, tetapi juga berpesan bahwa sepeninggalku nanti tetaplah kalian berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itulah satu-satunya cara kelak kita akan dikumpulkan kembali di akhirat. Ya, atau akan dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu anak keturunannya melakukan kesyirikan, ya, dan seorang orang tua, ya, seorang ayah, seorang ibu, ya, itu dia adalah orang yang bertauhid, Allah takdirkan masuk ke dalam surga, sementara anak-anaknya kemudian ditakdirkan oleh Allah berada dalam neraka, ya sudah tidak akan bertemu, tidak akan pernah bertemu lagi. Nah, tapi ketika pesan tauhid, pesan agar mengesahkan Allah, ya, mungkin setelah saya tidak ada lagi yang mengingatkan kalian, tidak ada lagi yang mengarahkan, maka terakhir kali adalah pesannya agar mengesahkan Allah, agar tetap menyembah Allah, agar tetap menjaga kewajibannya sebagai seorang muslim, ya, seperti menjaga sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah, ini agar apa? Agar menjadi bekal untuk anak-anak dan keturunan kita, sehingga mereka selalu ingat dengan pesan orang tuanya. Ya, jadi selain memang meninggalkan materi, meninggalkan harta benda untuk bekal kehidupan anak, itu satu hal yang penting. Ya, itu hal yang penting. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa itu disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfa 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Bahwa meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan lemah secara ekonomi, secara finansial, itu juga suatu hal yang hendaknya bisa diatasi sebelum ditinggalkan. Ya, mereka bisa kecukupan dalam hal finansial, dalam hal materi, tapi juga satu hal yang lebih penting adalah mengingatkan mereka agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak lupa jati dirinya sebagai seorang muslim, jati dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan apa yang menjadi pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, ya, kepada keturunannya yang bertujuan mengingatkan agar anak-anaknya bertauhid, mentauhidkan Allah sepertinggal mereka. Nah, mengapa demikian? Tadi kita sampaikan bahwa agar kelak dipertemukan kembali di akhirat, dan inilah juga yang menjadi sebuah nikmat yang didapat oleh seorang muslim yang memiliki keturunan yang baik, keturunan yang
mengisahkan Allah, keturunan yang sadar dengan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan ketika seorang hamba itu dimakamkan, dia dikuburkan, kalau dia ada seorang hamba yang soleh, ya, ketika dimakamkan itu kemudian dia akan mendapatkan pertanyaan, 3 pertanyaan yang itu disebut dengan fitnah kubur. Ya, jadi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini 3 pertanyaan ya, yang akan didapatkan oleh setiap hamba, setiap manusia, bahkan orang kafir juga akan mendapatkan pertanyaan dalam kubur, yaitu apa agama, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, kalau orang yang beriman, ya, orang yang beriman akan diberikan ketetapan oleh Allah kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan tadi dengan jawaban yang baik. Ya, jadi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah akan diberikan kemudahan untuk menjawabnya. Dan dampak positif ataupun kompensasi dari mampu menjawab 3 pertanyaan tadi apa? Nah, kemudian kubur yang sebelumnya itu disempitkan oleh Allah, ya, yang hampir-hampir meremukkan tulang-tulang ya, yang ada di badannya, ya, itu kemudian oleh Allah dilapangkan dengan seluas mata memandang, ya, jadi seluas mata memandang. Kemudian setelah diluaskan seluas mata memandang, ditunjukkan di hadapannya berbagai ragam kenikmatan yang kelak akan dia dapatkan di dalam surga. Kemudian ditampakkan, dilihatkan, ya, nanti kamu di akhirat akan dapatkan, atau kenikmatan-kenikmatan yang akan kamu dapatkan itu ini dan seterusnya. Nah, tentu dia bahagia, ya, sehingga kemudian seorang mukmin ini akan berdoa kepada Allah, ya Rabbi ajil ya Masah. Ya, jadi kuburnya diluaskan seluas mata memandang, ditampakkan di hadapannya berbagai ragam kenikmatan yang akan dia nikmati nanti, ya, jadi belum bisa dinikmati, baru bisa melihat saja, ya, akan dinikmati nanti. Maka kemudian orang yang beriman ini akan meminta dan berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah kiamat, ya, segerakanlah kiamat. Agar apa? Segerakanlah kiamat agar aku bisa kembali berkumpul kembali dengan hartaku dan keluargaku, ya, agar aku bisa kembali berkumpul dengan hartaku dan keluargaku. Maka sini berkumpul kembali dengan hartaku ini adalah apa yang dia keluarkan ketika di masa hidupnya untuk mungkin zakat, untuk dia sedekahkan, dia infakkan, dia keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah akan dikembalikan dan akan dia terima kembali di akhirat nanti dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Ya, jadi kalau orang beriman, orang yang taat kepada Allah itu ingin segera kiamat. Nah, karena kalau sudah kiamat tentu dia akan menjemput kenikmatan yang baru bisa dia lihat, ya, tanpa bisa dia nikmati. Ya. Adapun orang kafir, maka ini satu keadaan yang sangat mengerikan. Di sana dalam hal tersebut disebutkan bahwa ketika dikubur kemudian kubur itu akan menyempit, ya, akan menyempit sampai meremukkan tulang belulang si mayit tersebut. Nah, lalu datanglah malaikat, ya, Munkar dan Nakir. Kalau untuk orang kafir itu dalam keadaan yang sangat mengerikan, menyeramkan. Kemudian ditanyalah dengan 3 pertanyaan tadi. Nah, ditanyalah dengan 3 pertanyaan tadi, dan orang kafir akan mengatakan ya bisa hal-hal saja, ya, dan mengatakan saya tidak tahu. Nah, kemudian ketika tidak mau menjawab ini, dia akan mendapatkan siksa yang luar biasa, ya, akan dipukul oleh malaikat dengan palu yang sangat besar. Lalu setelah itu
selesai, tetapi kemudian yang akan didapatkan adalah kesulitan-kesulitan yang tidak ada habisnya, karena kemudian akan disempitkan kuburnya, akan ditampakkan di hadapannya siksaan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, berbagai ragam siksa yang akan dia dapatkan. Nah, jadi sudah diteror. Kalau tadi yang pertama orang beriman tadi sudah diiming-imingi dan itu kenikmatan ada di hadapannya, ya, tapi belum bisa dinikmati karena belum terjadi hari kiamat, belum masuk ke dalam surga. Adapun orang kafir ya, dihadapkan di hadapannya neraka dengan berbagai ragam kenikmatan, berbagai ragam siksa yang akan dia dapatkan, sehingga orang kafir akan mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya, jadi ya Allah jangan engkau segerakan hari kiamat. Kalau seandainya tidak terjadi hari kiamat, ya jangan sampai terjadi hari kiamat, ya hari kiamat nggak usah terjadi. Nah, karena dia meyakini akan mendapatkan kesulitan yang jauh lebih sulit dengan datangnya hari kiamat. Nah, selain itu dia juga akan, seandainya keluarganya ada yang beriman, ya yang masuk ke dalam surga, ya dia tidak akan kembali dengan keluarganya, ya termasuk juga dia tidak akan kembali dengan harta benda yang dia miliki di dunia. Bahkan semua itu akan membuat keadaannya semakin sulit di hari kiamat nanti. Nah, maka di sini Bapak-Bapak sekalian yang muliakan bahwa Nabi Ibrahim saja sebagai seorang nabi, seorang rasul, beliau memberikan teladan kepada kita untuk berdoa kepada Allah agar diberi anak keturunan yang baik, anak keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita juga sebagai seorang muslim, ya, yang bukan nabi, ya, bukan rasul, apalagi bukan wali, ya, orang yang dekat kepada Allah, hamba yang belum tentu sebagai hamba yang soleh, maka juga lebih butuh, ya, lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak keturunan yang baik. Nah, kemudian teruskan dalam Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga bahwa dalam konsep hidup di dunia ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selain tadi berdoa kepada Allah, juga mengambil sebab, ya, berusaha agar mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan, ya. Dan selain itu juga dari diri kita, ya, dari diri kita itu bagaimana agar kita mendapatkan keturunan yang baik, mendapatkan keluarga yang baik yang akan berkumpul bersama hingga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau teman yang saling mengunjungi, sahabat saling berkunjung, ya, saling mengucapkan selamat, ya, atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Namun juga satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mewujudkan semua yang kita harapkan itu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita memantaskan diri, ya, kita memantaskan diri untuk mendapatkan nikmat tersebut, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, maka untuk memantaskan diri itu, ya kita harus bagaimana caranya agar kita juga menjadi orang yang baik terlebih dahulu, ya, orang yang dekat kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kadang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa nggak apa-apa saya jadi orang yang tidak baik, ya, tapi yang penting anak-anak saya menjadi orang-orang baik. Nah, itu satu perkara yang sulit terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidayah itu mutlak milik Allah dan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, kita hanya bisa berusaha. Tapi pada umumnya, jadi ada sifat keadaan-keadaan di luar kebiasaan
di luar kewajaran, di luar keharusan, itu memang satu hal yang bertujuan untuk pengetahuan bagi kita. Allah menunjukkan kepada kita bahwa selain usaha yang kita lakukan itu ada satu kekuatan mutlak yang tidak bisa dibantah, ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berusaha seperti apapun usaha kita, ya, untuk memberikan hidayah, untuk mengarahkan seseorang, bahkan keluarga kita, itu kadang susah, ya, kita lakukan, orang tidak mendapat hidayah. Tapi ada orang-orang yang mendapat hidayah padahal keluarganya, orang tuanya mungkin ada orang tua yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tapi keadaan yang sangat jarang. Tapi Allah tunjukkan itu semua sebagai bukti akan kemahakuasaan Allah, agar kita ini sebagai manusia ya selalu menyadari bahwa memang kita ini manusia, ya. Jadi kita ini manusia, kita hanya wajib berusaha dengan sekuat tenaga kita, berusaha memantaskan diri, ya, agar kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan anak keturunan kita juga, setelah memantaskan itu baru berusaha untuk mengajak keluarga, ya, berusaha mengajak keluarga sehingga semua bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Nah, tapi secara umum hal ini adalah satu hal yang sangat sulit terjadi meskipun bisa terjadi. Nah, dan kita tidak bisa berpegangan dengan yang sangat sulit terjadi ini ataupun yang sangat jarang terjadi ini, tapi kita tetap berusaha, ya. Kalau kita melihat orang mendapatkan dengan orang-orang dipilih oleh Allah menjadi sedikit yang dipilih oleh Allah tadi, yaitu memang kenikmatan yang Allah berikan, dan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, ya. Maka termasuk satu hal yang perlu kita pahami bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan kita tidak boleh kemudian memaksa Allah agar Allah memberikan nikmat kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah kisah para sahabat yang mereka dalam tanda kutip iri dengan sahabat lainnya yang mereka bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa membayar zakat dengan harta yang mereka miliki. Dan sahabat yang hidup kekurangan, para sahabat yang hidup kekurangan ini sedikit mengadu kepada Nabi atas keadaan yang mereka alami. Lalu kemudian Nabi mengatakan dan berikan sebuah amalan, ya, agar bisa menyaingi pencapaian orang para sahabat yang hidup kecukupan tadi. Dengan apa? Dengan perintah untuk bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, kemudian yang dibaca setiap kali selesai salat. Nah, dan orang-orang yang mengadu kepada Nabi ini pun mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Tapi ternyata apa yang mereka amalkan itu diketahui oleh para sahabat yang lainnya, sehingga mereka pun melakukan hal yang sama, ya, melakukan hal yang sama. Lalu para sahabat yang tadi sudah mendapatkan amal dari Nabi ini merasa tersaingi lagi, sudah tidak bisa menyusul mereka, ya, mengadu kepada Nabi. Nabi tidak memberikan amalan lainnya ataupun tidak memberikan apa yang harus dilakukan, ya. Tapi kemudian Nabi menutupnya dengan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yaitu merupakan anugerah dari Allah, dan Allah akan memberikan anugerah itu kepada siapapun yang Dia kehendaki, ya. Kita tidak bisa memaksa, ya. Bahkan kita juga tidak berhak untuk minta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang kaya raya, ya. Karena itu adalah anugerah dari Allah, nikmat yang akan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sebagaimana halnya ketika kita punya sesuatu, ya, dan kemudian sesuatu itu adalah hak kita untuk kita berikan kepada siapa yang kita inginkan, ya.
Dan orang tidak berhak untuk meminta apa yang kita miliki, ya, tidak berhak untuk memaksa kita untuk memberikan apa yang kita miliki. Nah, seperti pula nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situ kemudian seorang muslim ya sangat penting dalam hidupnya untuk menumbuhkan sifat husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dia dapatkan, apa yang dia alami ya, dan apa yang dia miliki saat ini yang mungkin masih di bawah apa yang kita harapkan, ya itulah pemberian dari Allah yang harus kita syukuri dan kita iringi, kita bersama dengan husnudzon kepada Allah, bahwa inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dibawa diiringi dengan husnudzon ini, maka akan berjalan baik-baik saja. Ya, akan berjalan di atas apa yang Allah kehendaki. Ya, akan berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Tapi ketika kemudian kita suudzon, berprasangka buruk kepada Allah, kita mulai hitung-hitungan dengan Allah, ya saya ini sudah begini, ya seharusnya saya akan dapat ini, ya saya sudah melakukan ini, ya seharusnya Allah ngasih saya ini. Nah, sudah berhitung seperti itu, dan ternyata yang seharusnya itu tidak dia dapatkan, sehingga kemudian dia malah bersuudzon, ya, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dia dapatkan adalah ya sudah susah tambah susah. Ya, artinya bahwa dia sudah sulit, dan ketika dia tidak mengikuti dengan husnudzon ataupun bahkan dia ikuti dengan suudzon kepada Allah, ya maka dia akan semakin sulit. Ya, jadi sudah sakit ditambah sakit. Ya. Tapi kalau dia sudah sulit kemudian itu dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ya sama-sama sakit, tapi yang kedua ini dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hal ini juga Allah memberikan sebuah keterangan dalam Al-Qur'an bahwa kalau kita sakit, orang-orang kafir pun juga sakit. Ya. Kalau orang yang beriman itu mendapatkan kesusahan, orang-orang kafir pun juga mereka susah. Ya, kalau kita sebagai hamba Allah merasa susah menjalankan ketaatan kepada Allah, jangan dianggap orang kafir itu yang tidak melakukan ketaatan, ataupun mereka yang jauh dari Allah itu tidak susah. Mereka juga akan ada fase di mana merasakan susah. Nah, cuma yang membedakan adalah wa tarjuna minallah ma la yarjun. Ya, adapun orang-orang yang beriman itu mengharapkan ridho dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang kafir. Ya, mereka bersusah payah itu mengharapkan dunia. Ya, mengharapkan kenikmatan yang bisa dirasakan di dunia, dan itulah yang menjadi batas pembeda yang sangat tegas antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan baik itu waktu dan kesehatan, maka hendaklah kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan kewajiban yang masih melekat bagi kita sebagai seorang muslim, meskipun terkadang menjalankannya terasa berat ataupun kita rasakan terasa sulit. Nah, maka ini juga merupakan dinamika, merupakan warna-warna dalam kehidupan kita. Tapi pada intinya adalah jangan sampai ini membuat kita kemudian mengeluh kepada Allah, tidak ridho kepada Allah, dan bahkan kemudian murka kepada Allah. Ya, kan sesungguhnya kalau Allah itu ridho kepada seorang hamba, itu pasti harus diuji dulu. Harus diuji dulu, dicek, dites dulu, meskipun Allah Maha mengetahui. Ya, kalau dia ridho maka Allah akan ridho ketika mendapatkan
ujian dari Allah. Dia ridho, Allah akan ridho. Tapi kalau dia kemudian malah murka kepada Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Nah, inilah Bapak Ibu menjadi pengingat untuk kita semuanya sebagai seorang Muslim, agar kita bisa menjalani hidup ini juga semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tentunya menginginkan yang terbaik untuk hidup kita, untuk di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Bisa jadi di dunia ini tidak sesuai, tidak berjalan yang terbaik menurut versi kita, ya, menurut versi kita, tapi kita tetap berusaha dan minta kepada Allah agar di kehidupan akhirat nanti kita mendapatkan yang terbaik. Ya, yang penting kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menyelisih janjinya. Ya. Demikian bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentunya saya mohon maaf mungkin nanti ini menjelang puasa mungkin ada salah. Kemudian yang pertanyaan untuk Pak Ustadz, tadi masalah sultan Pak, sultan Allah. Mungkin saya masih bisa Pak, bisa mengkanternya kabur nawan. Tapi kabur minanasnya itu yang agak sulit. Nanti mohon penjelasan bagaimana supaya kabur minanas itu bisa bagus, bisa seimbang. Tidak saya ke atas juga bagus, ke samping juga bagus. Memang selalu ada saja halangan, saya selalu dihadapkan terus ini. Pasti ada jangan-jangan orang itu jangan-jangan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat Baqarah ayat 228 itu ada sholat dan sholat dusta untuk mengamalkan atau mempertahankan. Maksudnya itu yang mana sholat dusta itu apa yang itu Pak? Saya belum begitu jelas. Mungkin ada katanya ada sholat tapi masuk sholat ngaji padahal, atau mungkin ada apa sih mungkin yang bisa enggak ada pembatasan antara sholat dan sholat dusta. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi memang berkaitan dengan yang pertama, jadi antara hablum minallah hablum minannas ini memang sebetulnya satu prinsipnya itu adalah perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Yang terbaik adalah dengan memperbaiki sholat kita, karena sholat itulah keadaan di mana kita tersambung dan berhubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbaikilah sholat kita, maka insya Allah akan memperbaiki keadaan kita. Nah, dan di sini kemudian dalam hal hablum minannas ini memang kompleks ya, artinya bahwa kita akan bertemu dengan berbagai ragam orang dengan latar belakangnya, dan kadang kita dihibai, kita dinyiniri ataupun kita mendapatkan ucapan-ucapan yang kurang baik. Itu memang satu hal yang mungkin sangat sulit bagi kita untuk menghindarinya ataupun untuk tidak mendapatkannya. Maka ada seorang ulama yang ditanya, ya, saya pengen punya teman-teman, pengen punya tetangga yang tetangga saya itu baik, nggak pernah kasani, nggak pernah nyakiti, nggak pernah menyakiti kekerasan dan sebagainya yang berbuat buruk kepada saya. Maka kemudian terakhir dibawa ke kuburan. Nah,
Kamu kalau pengen punya tetangga, punya orang-orang di sekitarmu yang tidak pernah menyakitimu, tidak pernah mengumbar ataupun berbicara yang tidak baik tentang dirimu, ya kamu tinggal di sini saja. Tinggalnya di kuburan saja. Itulah di kuburan itu sudah sepi, itu nggak akan ada yang ngomongin lagi. Tapi orang Jawa kan ngomong itu ngapain orang tinggal di pemakaman. Ya, jadi itu satu hal yang harus kita pahami sebagai sebuah bagian dalam perjalanan hidup yang kita jalani di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita ambil sisi positifnya sebagai salah satu ujian. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian itu sebagai proses kita untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, dengan bertambahnya pengalaman hidup kita, dengan bertambahnya umur kita kemudian bisa mengambil pelajaran. Ya, kalau orang yang sudah berumur itu disebut sebagai orang yang berpengalaman, karena memang dalam perjalanan hidupnya dia sudah melihat hal-hal yang itu bisa dia petik sebagai sebuah pelajaran. Ya, kalau orang kufur itu akhirannya bagaimana, hidupnya bagaimana, orang baik hidupnya bagaimana. Nah itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, karena memang tidak bisa kita hindari, ya harus kita hadapi. Nah, tapi cara menghadapinya inilah yang kemudian bagaimana caranya agar kita menghadapinya dengan baik. Kadang menyelesaikan masalah itu bukan dengan menyelesaikannya, tapi dengan membiarkannya. Kadang-kadang ya Pak, tapi tidak semua ya. Jadi kadang menyelesaikan masalah itu hanya dengan membiarkannya, bukan dengan menyelesaikannya. Nah, ini sebagaimana yang Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, rekan-rekan orang yang mabuk-mabukan, kalau ada orang yang mabuk itu apakah harus kita hentikan, kita ambil apa yang dia minum, kemudian kita pokoknya kita hentikan. Maka kemudian dikatakan, lihat dulu kondisimu, ya, dan lihat dulu kondisinya orang itu. Kalau dia dalam keadaan mabuk itu justru dia anteng, ya anteng itu dia tidak menyakiti orang, dia tidak melakukan kerusakan, ya biarin aja dia dengan keadaannya itu. Karena kalau dia sadar malah membuat kerusakan yang lebih besar. Ya, jadi membuat kerusakan yang lebih besar. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan agar ikan di dalam kolam itu dia bisa bergerak, selalu bergerak, yang tidak diam saja. Kemudian dikasih ikan yang lebih besar agar ada yang ngejar-ngejar gitu kan. Nah, jadi memang masalah itu dalam beberapa keadaan cara menyelesaikannya adalah dengan membiarkannya. Ya, meskipun kita lihat itu tidak ideal dan tidak seperti apa yang kita harapkan, seharusnya itu begini loh. Ya, tapi kita tidak bisa memaksakan orang agar begini seperti yang kita inginkan. Ya, makanya kita akhirnya ya sudah kita biarkan saja, kita lihat, dan dengan itu kita bisa fokus kepada diri kita. Jadi tidak sibuk mengurusi urusan orang, apa yang dilakukan oleh orang, tapi sibuk dengan diri kita untuk memperbaiki diri, ya, untuk memperbaiki diri kita. Maka Nabi mengatakan di antara ciri baiknya keislaman seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang bukan kepentingannya, ya, bukan menjadi kepentingannya. Nah, sehingga ketika dia meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya, dia sibuk dengan apa yang menjadi kepentingannya, tentu ini akan menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik. Yaitu beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita menginginkan apa yang kita jalani itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi berjalan dengan baik. Ya, kalau ada orang itu kok begini dan seterusnya, ya itu mungkin ya sudah sifatnya seperti itu, ya kita tidak perlu
berbeban untuk memikirkannya terlalu dalam sampai kita sibuk dengan urusan itu sampai kita lupa dengan urusan kita sendiri. Ya, meskipun juga ada sebuah fakta bahwa kalau berkaitan dengan tetangga itu di antara cara ataupun tips ya, untuk memilih rumah itu adalah al-aljar qabla dar. Jadi carilah tetangga, lihatlah tetangga dulu sebelum membangun rumah atau memutuskan menempati suatu rumah, ya, ataupun membeli rumah. Jadi lihat dulu tetangga. Jadi melihat tetangga itu sebagai salah satu pertimbangan, ya, sebagai pertimbangan untuk kita memutuskan tinggal atau membeli ataupun menempati sebuah rumah, ya, karena memang tetangga itu kan luar biasa, ya. Jadi itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat wusta itu seperti yang telah kita sampaikan, wusta itu adalah sholat asar, ya, sholat asar. Di hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta, bahwa jagalah oleh kalian sholat fardu yang 5, ya, dan juga sholat wusta. Dari 5 sholat fardu itu ada namanya sholat wusta, yaitu sholat asar. Dan ini juga ada penekanan di sholat wusta. Tentunya kalau dalam Al-Quran ada sebuah penekanan dalam dari beberapa hal, kemudian ada satu yang ditekankan, itu berarti menunjukkan ada hal yang penting dari apa yang ditekankan itu. Termasuk sholat wusta ini ada sebuah hadis riwayat yang ancamannya di situ sangat besar. Man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar atau sholat wusta, maka telah batalah amalan orang itu pada hari tersebut. Nah, tapi rinciannya bagaimana? Ya, rinciannya bagaimana? Ya, itu ada yang mengatakan bahwa biarkanlah kalimat itu seperti itu sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan. Dibuat saja secara umum, tidak perlu dirinci, tidak perlu diterangkan. Tapi kalimat itu sebagai orang memahami, pokoknya ancamannya seperti itu. Nah, sehingga orang bisa memiliki perhatian lebih ketika di sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar itu adalah waktu di mana orang itu sibuk, ya, sibuk dan waktu tanggung. Sehingga dianggap sesuatu nanggung, itu sudah tak selesaikan dulu pekerjaan saya, nanti sekali saya bersih-bersih baru sholat, ya. Jadi ini tanggung, ya, jam 3:30, ya, ini selesainya jam 4. Nah, ini ditunda, dia tidak mengerjakan di waktunya, dia tidak mengerjakannya secara berjamaah, sehingga ada potensi besar sholat asar ini dilalaikan, ya, dilalaikan. Kadang sudah selesai kemudian mandi, ya, aduh tak ngasuh sebentar lah, ya, tak layak-layak sebentar, ya, baru layak-layak terus maghrib. Nah, jadi sholat itu dijamak asar dan maghrib, baru ada. Jadi memang ketika ada perhatian lebih dari beberapa hal, kemudian ada yang dilebihkan perhatiannya, apakah ada ancaman dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa pentingnya perkara itu, termasuk dalamnya adalah sholat asar, agar kita memiliki perhatian yang lebih, karena kebanyakan orang itu tadi lalai karena kesibukan dunianya. Apa yang menyebabkan lalai? Karena itu waktu tanggung, peralihan antara pulang kerja sibuk dengan kegiatannya, kemudian tanggung nantilah saya tak menyelesaikan dulu, ya, tenang dulu baru ini. Atau yang kedua juga memang dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwa amalan kita ini dibawa dan dilaporkan kepada Allah, ya, itu ada yang sifatnya harian. Nah, harian itu ya tadi di waktu pagi dan di waktu subuh dan di waktu asar, ya. Jadi ketika amal ibadah kita dibawa oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah, ya, pada waktu sholat, itu tentu menggembirakan. Tapi kalau dilaporkan kepada atasannya, lagi ngapain sih pulang? Lagi ngapain di ruangannya? Lagi tidur gitu.
di sebuah perusahaan, dia punya ruang sendiri, kemudian bosnya nanya, atasannya nanya, itu lagi ngapain itu di sana? Lagi tidur. Nah, itu kan pagu gitu kan. Tapi kalau dia lagi sibuk mengerjakan ini, nah itu kan masih di pegawai yang baik ini gitu kan. Jadi memang ada perhatian lebih di dalam sholat wusta ini, meskipun sholat yang lain juga demikian ya, sholat subuh itu juga ada perhatian khusus, penekanan secara khusus ya, dan sholat-sholat yang lainnya. Jadi itu berkaitan dengan masalah sholat wusta, dan itu juga sebagai peringatan untuk kita semua untuk memberikan perhatian lebih. Kalau sholat duhur itu kan biasanya pas dengan waktu asar, nah itu bisa, bahkan orang manji pun harus siap-siap karena tangan dengan istirahat gitu kan. Ya, maghrib juga lebih mudah karena sudah pulang kerja, sudah bersih-bersih, sudah ngaso gitu. Nah, sholat isya juga tidak sesulit ya, sholat asar ataupun sholat subuh. Jadi memang sholat subuh, sholat asar itu ada perhatian khusus, penekanan secara khusus, bukan berarti yang lainnya tidak ada keutamaan, tapi karena dua ini kondisi seseorang kadang sulit untuk menjaganya ya, jadi lalai untuk menjaganya. Jadi makanya ada perhatian lebih terhadap dua sholat tadi gitu kan. Boleh? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, dan juga insyaallah memberikan kita umur yang panjang di atas ketaatan, memberikan kesehatan, dan kita juga diberikan kesempatan untuk bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fihi min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna da'unaka kama amartana fastajib lana ya rabbana kama wa'adtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi